Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Yusuf MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Manajemen Pendidikan Islam serta teman-teman yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Rosalinda dengan NIM 2023-0113-022 dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Perencanaan Pendidikan Islam atau Planning. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah pemahaman dan wawasan kita bersama mengenai pentingnya perencanaan dalam pendidikan Islam. Sebelum saya memulai presentasi, izinkan saya membuka dengan sebuah pantun. Pagi hari pergi ke kampus, membawa buku penuh catatan. Dengan bismillah presentasi dimulai bagus, semoga lancar sampai penutupan. Perencanaan Pendidikan Islam Planning. Pengertian: perencanaan pendidikan Islam adalah proses sistematis dalam merancang, pengorganisasian, dan pengarahan kegiatan pendidikan berdasarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. Proses ini mengintegrasikan ajaran Al-Quran dan hadis sebagai landasan utama dalam setiap tahapan perencanaan pendidikan. Secara konseptual, perencanaan pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk insan kamil yang berilmu, beriman, dan berakhlak mulia. Proses ini mencakup penetapan tujuan pendidikan, penyusunan kurikulum Islami, serta mengembangkan metode pembelajaran yang selaras dengan nilai-nilai keislaman dan kebutuhan. Prinsip perencanaan berbasis Al-Quran dan hadis, sistematis dan struktur, berkelanjutan, partisipatif dan kolaboratif, evaluasi, dan adaptif. Komponen perencanaan yaitu dalam perencanaan pendidikan Islam meliputi tujuan pendidikan, membentuk insan kamil yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurikulumnya mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum secara seimbang. Sumber daya, tenaga pendidikan yang kompeten, sarana, prasarana, dan anggaran yang memadai. Metode pembelajaran yaitu pendekatan yang berpusat pada nilai-nilai Islam seperti ketaladaan uswah, pembiasaan tahwidiyah, dan diskusi hiwar. Evaluasinya penilaian menyeluruh yang mencakup aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik. Sesuai dengan tujuan pendidikan Islam, kelima komponen ini saling berkaitan dan harus direncanakan secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan Islam yang optimal. Tahapan implementasi yaitu 1. Analisis kebutuhan, mengidentifikasi kebutuhan pendidikan Islam di lingkungan sekolah madrasah meliputi sumber daya manusia, kurikulum, dan sarana prasarana yang diperlukan. 3. Menyusun program. 4. Merancang program pendidikan Islam secara sistematis berdasarkan hasil analisis kebutuhan, menetapkan tujuan, strategi, dan indikator keberhasilan. 1. Pelaksanaan. 2. Mengimplementasikan program pendidikan Islam sesuai rencana yang telah disusun, melibatkan seluruh stakeholder pendidikan secara aktif dan terorganisasi. 3. Monitoring dan evaluasi. 4. Memantau jalannya program secara berkala, mengevaluasi ketercapaian tujuan, serta melakukan perbaikan dan menyesuaikan program secara berkelanjutan. Kesimpulan, perencanaan pendidikan Islam yang matang merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tujuan pendidikan yang berkualitas. Dengan perencanaan yang sistematis dan struktur, setiap elemen pendidikan dapat berjalan secara optimal sesuai dengan nilai-nilai Islam. Melalui perencanaan yang baik, lembaga pendidikan Islam mampu menghasilkan generasi yang berilmu, berakhlak mulia, dan siap menghadapi tantangan zaman. Oleh karena itu, perencanaan pendidikan Islam bukan sekedar kebutuhan, melainkan kewajiban bagi setiap pengelola pendidikan Islam.
Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai perencanaan pendidikan Islam atau planning. Jika ada kekurangan dalam penyampaian maupun isi materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya juga sangat mengharapkan kritik dan saran dari Bapak Dr. Muhammad Yusuf MPD serta teman-teman sekalian demi memperbaiki ke depannya. Sebelum saya akhiri, izinkan saya menutup dengan sebuah pantun. Burung merpati terbang ke awan, hinggap sebentar di pohon jati. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga ilmu ini bermanfaat nanti. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.